Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Kang Mas Cak. Mungkin dalam video ini IWP nggak akan banyak panjang lebar, IWP nggak akan menerangkan hasil dari free practice kemarin, tapi IWP langsung fokus pada dua pembalap, Cak. Sebab sebenarnya hari ini IWP memang cukup sibuk, Cak. Makanya kita membuat video agak sore, tapi IWP ingin nge-share kesampaian sebab banyak banget pertanyaan mengenai ini. What happened now dengan Pecco Bagnaia, Kang Mas? Dan juga sepertinya Marquez ya kita lihat mungkin kebanyakan acting atau memang Ducati struggling ya. Kita akan coba bahas buat semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kemarin free practice bisa kita simpulkan bahwa KTM super strong. KTM sangat kuat, Binder dan juga Acosta menguasai dan kita lihat bagaimana rasa pede dari KTM. Dan itu juga menjadi konfirmasi dan sekaligus fokus dari Marc Marquez bahwa memang KTM sangat kuat pada kondisi time attacking. Sekali lagi pada kondisi time attacking. Ngomong-ngomong Cak, mungkin mohon maaf kalau pernah berisik ya Cak ya. Sebab ada dakdok dan juga orang Gerinda. Mereka sedang memotong karena ada renovasi, jadi nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan aja. Maksudnya mungkin ada suara noise, is okay. Kita lanjut aja, yang penting suara IWP jelas. Nah, teman-teman, Acosta dan Binder menguasai dan KTM memang very strong, super strong. Itu kata Marc Marquez. Tapi dengan pernyataan Marquez tersebut, kita pun berpikir, apakah ini artinya pada kondisi long run KTM tidak akan bisa menguasai atau mungkin Ducati lebih baik? Itu yang menjadi pertanyaan kita semuanya dan itu juga menjadi fokus kita untuk memantau seperti apa hari ini sprint ya, mengingat kita tahu bahwa Ducati saat ini dikuasai oleh Alex bersaudara. Marquez bersaudara, kok jadi Alex bersaudara? Sejak Marquez bersaudara, Alex dan Marc yang menjadi penegas bahwa memang sekarang ini Ducati sudah kalah dibandingkan dengan para rival, mengingat status dari konsensi di mana mereka juga tidak memiliki ruang yang banyak untuk ngetes dan lain sebagainya, dan itu kalah dibandingkan dengan para rival mereka. Dan ingat Cak, Barcelona adalah sebuah sirkuit yang memiliki traksi kurang, low grip di sana, dan biasanya memang pada kondisi low grip maka Honda kuat ya, dan Ducati kurang, termasuk juga para rival mereka, maksudnya Aprilia dan juga KTM itu sangat baik pada kondisi low traction, pada kondisi aspal yang kurang traksinya. Sementara Ducati sedikit kurang. Akan tetapi tentu kita akan mencoba untuk membedah secara dalam nantinya Cak. IWP sekarang ingin fokus pada satu poin yang sangat-sangat membuat kita terkejut Kang Mas. Kita nggak pernah menyangka Cak, kita nggak pernah menduga bagaimana seorang Pecco Bagnaia yang luar biasa di masa lalu, super strong, sangat kuat, fantastis, ternyata struggling, kesulitan, suffering pada free practice di hari pertama di Barcelona. Ini mengejutkan kita semuanya, termasuk IWB, Cak. Kita nggak menyangka, Cak. Ya, ibaratnya Kang Mas, kalau memang kalah dibandingkan dengan rival-rivalnya, ya at least ya mungkin Pecco masuk 10 besar lah. Setidaknya demikian, tapi ternyata faktanya tidak Kang Mas. Pecco di posisi 21 dan itu yang membuat kita pun penasaran. What happened now dengan Pecco Bagnaia? Tentu Kang Mas, kita ingin menggali langsung dari Pecco. Karena bagaimanapun sumber paling sahih adalah pernyataan lengkap dari pembalap. Bukanlah komentator MotoGP, Cak. Komentator MotoGP kan hanya bisa menerawang, menganalisa, kemudian mengutarakan. Tapi real yang dirasakan oleh pembalap adalah ya rider itu sendiri. Makanya teman-teman selalu IWP melakukan cross-check kepada Pecco, kepada para pembalap. Kenapa dan what happened now dengan motornya? Kenapa kok bisa sebegitu kesulitan? Dan ingat Kang Mas, dibandingkan dengan Marc Marquez, bahkan Pecco hampir 1 detik lebih lambat. Ini luar biasa mengingat Pecco juara dunia 2 kali di atas mesin Ducati. Jadi apa yang terjadi Cak? Nah teman-teman, setelah kita menggali dari sana Cak, satu hal yang membuat kita juga garuk-garuk kepala nih, Bibi juga garuk-garuk sirah Kang Mas. Ini kok jawabannya begitu? Ya, sama tahu nggak? Jawabannya Pecco adalah I don't know, kata Pecco. Aku nggak tahu, entahlah. I have no feeling. Ini lebih parah dibandingkan dengan Balaton, itu kata Pecco. Nah teman-teman, tentu kita akan mencoba untuk membeberkan pernyataan lengkap Pecco Bagnaia pasca free practice pertama. Walaupun hari ini pastinya akan ada langkah-langkah untuk mencoba memecahkan masalah, tapi gak ada salahnya IWP share ke semuanya pernyataan lengkap Pecco Bagnaia yang begitu kesulitan dan Pecco betul-betul tidak tahu harus bagaimana.
Berikut kata Peko yang kita terjemahkan dari MotoGP sebelum race hari ini sprint di Barcelona. Berikut kata Peko, Cak. Ini lebih buruk daripada Benetton, padahal aku merasa senang dan siap untuk memulai praktis dengan penuh percaya diri. Setelah Benetton, aku siap untuk akhir pekan yang optimis dan positif, tetapi hari ini sayangnya, semua itu tidak terjadi. Aku berharap ada yang salah denganku di pagi hari, tetapi ternyata aku terus kesulitan di sore hari. Aku selalu on limit. Aku berusaha keras untuk melaju dengan baik, tapi kami tak bisa melaju dengan cepat. Dengan segala hormat kepada para test rider, aku berada di tengah-tengah mereka di urutan ke-21. Jadi pasti ada sesuatu yang harus dipikirkan. Ini adalah hari Jumat yang sangat rumit, di trek yang seharusnya selalu mudah buatku. Padahal tidak ada perubahan besar pada setup sejak Hungaria. Tidak, sama sekali tidak. Aku sudah beradaptasi dengan apa yang aku miliki. Sebenarnya pengeremannya lebih baik, tapi aku tidak bisa masuk ke tikungan dengan baik, serta kehilangan banyak waktu di bagian pertama akselerasi. Aku cenderung bermasalah dengan bagian depan, terutama dengan cengkraman awal. Sektor kedua dan keempat adalah yang terburuk, karena aku tidak bisa membuat motor berbelok dengan cepat. Rasanya lebih parah dari Hungaria. Entahlah, aku tidak tahu. Awalnya aku yakin para setup awal bisa bekerja dengan baik di sini, tetapi faktanya setup itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebelum GP Benetton, aku selalu berpikir bahwa jika kami tidak menemukan solusinya, trek ini akan sangat sulit karena cengkramannya cukup lemah dan ternyata berjalan persis seperti yang aku bayangkan. Aku berharap hasil bisa lebih baik. Aku tidak tahu harus berkata apa, sulit bagiku untuk memahami dan menjelaskannya kepada tim. Besok, aku harus menemukan sesuatu yang penting untuk masuk Q2, karena hari ini aku bahkan tidak bisa mendekati grup tengah. Aku butuh langkah besar, dan jika aku bisa berada di 7 besar saat sprint, itu akan menjadi hasil yang fantastis. Setelah satu musim yang aku alami, mencoba banyak hal tanpa ada yang berubah, aku rasa ini bukan hal yang kecil. Dan tidak ada yang salah pula pada diriku, karena aku tidak pernah lelah. Aku selalu menempatkan diriku di depan masalah sebelum menilai mereka dan aku telah mencoba segalanya. Membalap dengan cara yang berbeda, melakukan apa yang diminta tim, tetapi hasilnya selalu sama. Sekarang pun aku masih mencoba beradaptasi dan memahami apa yang bisa aku lakukan agar lebih baik. Tetapi aku tetap tidak bisa mengendarai motor seperti pembalap lain. Gayaku selalu berhasil sebelum musim ini. Mencoba mengubahnya hanya akan membuatku kehilangan waktu. Kami harus mencari solusi lain dan mungkin melakukan settingan ulang malam ini, tetapi sulit bagiku dan tim untuk memahami apa yang terjadi. Yes, Cak, itu pernyataan lengkap Peko Kang Mas. Dari pernyataan kalimatnya, dari penuturannya bisa kita simpulkan Peko frustasi, Cak. Peko puyeng dase, Kang Mas. Peko bingung, Cak. Iki piye toh motor ini? Mau dibelokin susah, ya, mau keluar tikungan susah. Jadi memang ada 2 poin, Cak, yang digarisbawahi Peko dalam pernyataan barusan. Yang pertama adalah entry corner, masuk tikungan. Serasa motor nggak mau masuk tikungan, jadi sangat sulit. Understeer, mungkin lebih gampangnya begitu, Cak, ya. Dan kemudian pada saat keluar tikungan motor juga kurang akselerasi. Serasa kayak, ya, spinning ya, jadi kayak spin. Jadi tidak ada traksi yang bisa membuat dia pede untuk membuka gas dalam. Itu masalah yang paling utama yang dituturkan oleh Peko Bagnaia. Dan sejauh ini Peko juga sepertinya, Cak, dia melihat ada beberapa komen miring mengenai dia, ya. Jadi pernyataan dia mengatakan bahwa tidak ada masalah denganku, itu kata dia, ya. Jadi tadi sudah dikatakan yang problem ya adalah ya motornya. Itu yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Peko. Sebab Peko mengatakan aku tidak kenal lelah, nggak ada masalah denganku. Jadi itu akan menjadi sebuah problem yang tentu berlarut-larut semuanya, Cak, teman-teman semuanya. Dengan kondisi di mana Peko merasa bahwa aku sudah menggunakan semua kemampuanku, I give all, semuanya aku berikan kepada tim. Tapi in return-nya motor tetap tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Peko. Di mana Peko tidak punya confidence. Itu, Cak. Jadi kalau sama nanya, Cak IWB, what happened ayak non dengan Peko? Ora weruh Kang Mas, kata Peko. Jadi ya, teman-teman, kalau dari pernyataan Peko tersebut memang dari kata dia ya. Sekali lagi, kalau katanya Peko tadi, secara gamblang mengatakan bahwa dia bingung. I don't know. Aku tidak tahu apa yang terjadi. I have no feeling. Masuk tikungan susah, keluar tikungan susah. Maka bisa kita simpulkan dengan segala hormat, teman-teman semuanya. Sekali lagi dengan segala hormat, Peko adalah sang juara dunia 2 kali. Tapi mohon maaf nih, jika kita melihat dari rentetan motor semuanya yang ada, memang sekali lagi hasil
yang kita lihat adalah hasil real, di mana sepertinya Ducati GP25 memang bukanlah motor sempurna. Ya, teman-teman, kita harus fair katakan demikian. Ingat, yang menggunakan Ducati GP25 ada 3 pembalap, Cak. Pertama adalah Marquez, kedua Pecco, dan ketiga Fabio Di Giannantonio. Dan ingat, Cak, yang masuk ke 3 besar, 4 besar lah ya, teman-teman, sebab Marquez kemarin posisi 4, adalah hanya Marquez, Cak. Sementara yang menggunakan Ducati GP25, Fabio Di Giannantonio, nangkring di posisi 17, Cak. Sementara Pecco posisi 21. Artinya, ya berarti motornya problem. Ya dong, kita harus fair katakan dong, kita nggak bisa menyalahkan Pecco full. Tetapi, Cak, kan Marquez kencang nih di depan. Nah, ini pengecualian, Kang Mas. This is different. Marquez make different. Selalu berkata demikian. Kalau kita ngomong mengenai ini, bahkan kepada kepala teknisi, orang pintar pun yang di pedok, pasti mengatakan bahwa Marquez make difference. Feelingnya very strong, precise. Jadi Marquez ini bisa mengkompensasi kelemahan motor. Dan itu yang tidak kita temukan pada pembalap lainnya, Cak. Mereka hanya membutuhkan motor sempurna. Tapi kenapa Marquez dengan Honda juga nggak bisa menutupi, Cak, IWP? Cak, ya tetap semuanya kan ada balancingnya. Maksudnya ada limitnya, Cak. Kalau motornya parah banget ya mungkin nggak bisa ditutupi. Karena kan Honda pada kondisi yang suffering sekali. Di tahun lalu, masa-masa lalu mungkin Marquez bisa menutupi. Pada kondisi yang masih bisa ditoleransi dengan pembalap yang nggak bisa juga perform di atas RCV. Tapi Marquez masih bisa menutupi. Namun ketika Marquez cedera, dan kemudian posisi dari Honda terpuruknya betul-betul hancur, ya nggak mungkin lah pembalap bisa menutupi. Bahkan Marquez pun pada kondisi yang sulit sekalipun masih bisa. Kemarin-kemarin kita lihat ya, sempat nyodok-nyodok juga nih di atas RCV. Ya teman-teman, di Aragon, kemudian juga di Austin. Artinya memang Marquez make different. Dan ini terbukti sekarang. Sekali lagi terbukti. Kalau saya membuka video lama IWP, harusnya Pecco memberikan bukti lah dengan mengalahkan Marquez maksudnya, Cak. Tapi ternyata dengan sekali lagi kondisi saat ini, maka fix teman-teman, absolutely IWP katakan bahwa Marquez memang luar biasa. Marquez beda level dibandingkan dengan Pecco sekalipun. Ya, yang mungkin fansnya Marquez senang pastinya pernyataan IWB ini, tapi kalau yang fansnya Pecco pasti nggak suka. Tapi memang ini adalah fakta. Nah teman-teman, tentu menarik pula untuk kita mencoba untuk membuka pernyataan dari Marquez. Mark mengatakan bahwa problem yang terjadi pada Pecco adalah mentality. Itu yang dikatakan Marquez. Marquez mengatakan secara gamblang, walaupun tidak frontal banget, Cak. Pada saat di interview kemarin, Cak, pasca free practice dan dia nangkring di posisi 4. Dan kita katakan Marquez ini kayak ya bersandiwara, Cak. Karena dia sepertinya memang ingin saudaranya yang menang, Cak. Ini yang kita tangkap ya. Jadi sorry ya, Cak, kalau kita lihat Marquez nggak optimal. Marquez ini seperti ingin, oke lah, Alex aja yang menang deh di Barcelona. Itu kita tangkap berkali-kali pernyataan Marquez yang selalu mengeluh-elukan Alex, memuji Alex di sini. Ini nggak biasa, Cak. Walaupun kita tahu bahwa ada pembalap lainnya yang lebih bagus, tapi Marquez selalu seperti kayak nyodorin ini loh. Alex Marquez yang bagus, Alex lah yang akan juara, dan itu kita tangkap bahwa Marquez sepertinya memang bersandiwara. Menutupi real pace-nya, itu yang kita tangkap ya. Tapi ya teman-teman, kalau kita memang gabung-gabungin ya dengan pernyataan Marquez kemarin, sepertinya memang ada korelasi, Cak. Sebab Marquez mengatakan dia nggak mau juara dunia di Barcelona, dia nggak mau juara dunia di Misano, tapi dia mau juara dunia di Motegi ataupun Mandalika. Itu artinya Marquez sepertinya ingin memberikan ruang kepada Alex Marquez, saudaranya lah. Jadi itu yang kita tangkap. Nah teman-teman, mengenai Pecco, ternyata Mark juga secara gamblang memberikan pernyataannya yang sedikit ya nyentil lah. Ini kayaknya mentalnya si Pecco ini. Itu kata Marquez. Nah teman-teman, untuk memberikan gambaran kesampaian ya, IWB sudah terjemahkan pernyataan Mark pasca free practice kemarin dengan posisi 4, dan berikut kata Mark yang kita terjemahkan dari MotoGP sekaligus menyinggung apa yang terjadi dengan Pecco, dan Mark sama sekali tidak menyinggung perkara problem GP25. Bahkan Mark hanya fokus kepada saudaranya dan juga Pecco yang sepertinya mentalnya bermasalah. Berikut kata Marc Marquez. Sulit untuk meningkatkan sesuatu yang sudah sangat bagus. Sebagai seorang Spanyol, aku tahu feelingnya akan berbeda dibandingkan dengan balap tempat. Aku mengalami lebih banyak kesulitan di sini, tapi awalnya aku menduga akan lebih jauh di belakang dari para pembalap terdepan. Namun ternyata kami cukup dekat. Walau belum yang terbaik, aku langsung agresif untuk menguji batas kemampuanku. Itu salah satu kekuatanku,
Jika aku ingin menemukan batas kemampuanku, aku bisa melakukannya dengan cepat. Dan aku langsung mencatatkan waktu yang bagus. Hanya saja Alex sedikit lebih cepat. Jadi besok aku juga akan mencoba memperbaiki gaya membalapku dan melihat apakah tim dapat membantuku untuk mencoba lebih dekat dengan Alex. Hari ini, hal yang paling menyulitkanku adalah tikungan cepat ke kanan. Aku kesulitan di bagian depan dan disitulah aku kalah dari Alex. Namun di bagian trek lainnya tidak terlalu buruk. Biasanya, ketika seorang pembalap merasa ada sesuatu yang bagus, ia ingin melakukan lebih banyak dan berusaha mendapatkannya. Tapi Alex mengendarai motornya dengan sangat baik dan cepat di tikungan kanan. Jika itu adalah keunggulannya, maka mungkin aku akan coba mendorong di tikungan kiri untuk mengimbanginya. Di sisi kanan, ia lebih cepat dariku. Aku tidak akan bisa menyerangnya. Kita lihat saja nanti, jika aku bersama Alex di akhir balapan, itu akan menjadi pertanda baik bagi kami. Karena pada akhirnya, dalam kejuaraan yang terdiri dari 22 balapan, kamu tidak mungkin bisa menjadi yang tercepat di setiap lintasan. Strategiku adalah di trek yang aku kuasai, aku mencoba meraih poin maksimal. Di trek lainnya, aku mencoba untuk tetap bersama para pesaingku untuk memperebutkan podium. Jika aku kalah, aku akan menerimanya. Tetapi mari kita lihat, apakah kami bisa mengambil langkah maju besok. Saat ini di 10 besar ada 3 brand, ditambah 2 Honda. KTM bekerja dengan sangat baik dalam hal time attacking. Tidak hanya Acosta, tapi juga Binder dan Bastianini. Kami sedikit kesulitan dengan cengkraman di sirkuit ini. Itu tidak memungkinkan untuk mengeksploitasi potensi motor secara maksimal. Namun bagiku, Ducati saat ini masih merupakan motor terbaik. Jadi kami harus terus bekerja dan membuat langkah kecil di depan. Dan kami sedang melakukannya. Untuk Pecco, aku tidak ingin menyembunyikan atau menipu siapapun. Jelas bahwa ia mengalami momen yang sulit, baik secara mental maupun kepercayaan diri. Dan ini berarti ia tidak mengendarai motor sebaik yang ia mampu. Namun aku yakin ketika booming media mereda, aku pikir semuanya akan kembali normal. Dan dari sana, ia akan membangun kembali kepercayaan dirinya yang jelas-jelas hilang dalam beberapa balapan terakhir. Tidak mudah bagi seorang pembalap untuk berada dalam situasi yang sulit tanpa kepercayaan diri dan terekspos di media. Tapi dia masih juara dunia MotoGP 2 kali dan dia memiliki kemampuan dan kualitas untuk melakukannya. Yes, itu Cak. Pernyataan lengkap Marc Marquez. Jadi teman-teman fix ya, Marquez mengatakan mental dan rasa pede Pecco yang menyerangnya, yang membuat Pecco menjadi sangat tidak pede dan itu membuatnya tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik, tidak mampu mengeluarkan pace-nya, skill-nya, sebab semuanya terpasung pada kondisi yang tidak pede. Nah, itu Cak pernyataan lengkap Marquez dan Marquez juga menyoroti bahwa memang the power of Alex Marquez adalah belok ke kanan. Apalagi teman-teman Barcelona memiliki belokan ke kanan lebih banyak ya, 8 kali, dan ke kiri hanya 6 kali. Artinya dengan total 14 tikungan, jika Marquez memang bermasalah ke tikungan kanan, memang potensi Alex ini, kalau dari kacamata kita ya, cukup besar untuk menjadi pembalap yang di depan Marquez. Tapi sekali lagi, ini teorinya, Cak. Akan tetapi kalau kita lihat dari kemarin-kemarin, sepertinya mau ke kanan ke kiri, Marquez sekarang kencang, Cak. Jadi kalau kita lihat yang dari pandangan kita maksudnya ya, dari luar, entah kenapa IWB cukup merasa bahwa memang Marquez sepertinya ingin ya saudaranya di depannya. Jadi sepertinya Marquez nggak buru-buru untuk menyegel juara dunia, dia akan bermain santai, dia ingin membuat semuanya lebih smooth ya, jadi nggak ingin langsung menyegel yang jelas, sebab nantinya MotoGP akan membosankan dan terlalu dominan, Cak. Marquez ini terlalu dominan. Sekali lagi, terlalu dominan. Apapun yang terjadi, apapun yang telah kita lihat, semua yang dilakukan oleh Marquez adalah gambaran kepada kita semuanya bagaimana level seorang Marc Marquez yang memang luar biasa. Nggak heran di masa lalu, Kang Mas ya, Valentino Rossi, Lorenzo kesulitan menghadapi rookie ya. Saat itu kan rookie 2013, langsung juara dunia. Itu adalah bukti di mana talenta yang tak bisa dibantah, bahwa dia memang pembalap yang super, luar biasa. Itu Cak ya, informasi IWB. Dan teman-teman, informasi juga kita dapatkan bahwa Yamaha sepertinya tidak akan berlama-lama lagi, teman-teman. Yamaha berencana untuk betul-betul menggunakan V4 nantinya, Cak. Jadi kita akan lihat seperti apa gebrakan dari Yamaha, dan kita juga ingin memantau seperti apa KTM, apakah KTM konsisten, mengingat time attacking luar biasa, tapi challenge dari KTM adalah durability bannya dan juga kita lihat konsistensi Acosta yang di masa lalu gampang crash. Tapi ingat Cak, sejak Hungaria kemarin Acosta mengatakan bahwa
dia sudah banyak belajar, dia controlling emosinya, controlling ambisinya, dan itu adalah satu kunci di mana dia ternyata semakin tajam dan sangat baik performanya. Kita lihat seperti apa dan juga usaha dari Honda yang sepertinya memiliki kans. Ingat Cak, Honda bagus pada kondisi traksi ban yang low. Itu adalah kekuatan Honda di masa lalu hingga sekarang. Makanya jika memang nantinya tetap low seperti ini, maka potensi Honda untuk merangsek ke depan, ya nggak juara lah, maksudnya ke depan, maksudnya entah 6 besar kayak, 7 besar kayak, ini terbuka. Tapi ingat Kang Mas, aspal ketika digunakan time by time akan semakin grippy. Dan ini kadang-kadang kalau sudah semakin grippy, maka biasanya Ducati very strong dan pabrikan Jepang semakin kesulitan. Kita lihat seperti apa hari ini. Sekarang komen di bawah, Cak. Apakah sampean melihat pernyataan Marquez ini betul, sama setuju bahwa Pecco memang mentalnya sedang problem? Dan apakah sampean setuju dengan pernyataan Pecco bahwa aku oke, tapi motornya yang bermasalah? Sampean komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Jadi Kang Mas sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.